Sentry, seenggaknya bisa Oke, memanfaatkan kita strategi. masuk di Tapi kalau emang game keduanya nih antara yang sama-sama Aura suka, kayaknya bakal melawan jadi berat sebelah nggak sih? apa Kayak itu, mereka melawan berharap kalau misalkan kalah Ulfednar itu sekali ya. akan ada nyawa lagi gitu kan. Oke, Tapi tetap nanti yang kalah juga tetap akan kita bahaya karena masuk sama ke aja sistemnya kayak first bench. best of one jadinya. Dan ngeliat dari draft juga Kemarin Hilda RRQ Yves dan menang ya juga guys, Hayabusa nih menjadi pen dari 2-1 Aurora lawan juga Twisted pertahanan dari Knight. Ulfednar. Matilda dan juga Fanny Dan kayaknya nanti udah akan bener-bener lebih masuk nggak ke bakal lepas ya babak daripada Jusin, playoff ya. daripada RRQ hero lainnya. Fanny kayak nomor satu band prioritas entah gitu. bertemu Yep, dengan dengan assassin gameplay juga NPH yang sekarang atau udah bisa dibawakan yang lainnya. sebenarnya ya. Untuk beberapa tim memang ada yang gak main Dan bisa Fanny. juga ketemu Liquid Kemarin ID juga ya. ada yang dilepasin, gak di pick sama sekali. Tapi ya untuk beberapa tim ya masih ada yang priority ban karena Fanny. Sementara Jusin tadi seperti yang Limu coba bilang juga terbuka. Dituker Wah, dengan Bruno. Wah, ini dipilih. Kalau lu jadi Aurora mau ambil apa? Bruno Ya. Bruno sekarang pokoknya Bruno. Itu Bruno Justin Bruno. dipukul. Dan range-nya kalah, Bol. Iya Range-nya sih, jauh. benar. Makanya kayak tetap susah maksudnya. Walaupun early-nya iya. Jusin tuh kuat banget early-nya. Dia bisa poke damage yang ekstrim banget di awal. Dia ada efek CC juga, DPS yang pasti. Tapi ternyata Jusin mengamankan ini. Oke, Ini kayaknya memang udah rencana dari Ulfednar nih. Harusnya ya. untuk kemarin RRQ comeback ya Bruno guys. plus 1. Bruno plus kalau sekarang tuh Sudah kayak kalah banyak hero 1-0. setup dulu yang diambil. Kayak Dan akhirnya Gatot, Hylos. menang Romernya 2-1 ya, ya. front line-nya lah. Ya Hylos sih paling laku kayaknya. Deg-degan kemarin Ya guys di main patch yang lawan. sekarang. Jadi mungkin Hylos Bruno bisa jadi pilihan. Iya, Hylos Bruno karena depannya jadi udah pasti gitu kan. Ya. Hero yang darahnya juga banyak banget memang dari Hylos sendiri. Atau dia bisa ngamanin mungkin ya lari ke jungle-nya kayak Alpha gitu. Oke, Bisa ada diambil di Susin. 3 nanti. Karena sekarang Alpha juga menurutku menjadi jungle yang paling stabil untuk sekarang ya. Ya. Melawan Assassin Ayo dan tidak ada Bruno. Joy. Wah. Oke. Yang gue bilang tadi gak sih, dia pengen kayak pakai Parsha gitu-gitu buat lawan Bruno. Bisa. Sangat mungkin udah direncanakan sebenarnya ya. Tapi untuk sekarang dari Bruno-nya yang terlepas, apakah akan menjadi pilihan juga atau bahkan tidak ya? Bisa jadi. Kalau misalkan memang udah terbaca nih kayak pengen dilawan pakai Parsha, ada Joey juga loh yang bisa lompat ke belakang dan bahaya banget. Mungkin nantinya iya lepas aja Bruno-nya gitu kan, pancing aja dia pakai Bruno-nya. Oke. Dan terlihat obvious dulu. Bruno nggak sih? Tetap ya. Tetap Bruno. Karena ini bahaya banget, udah Hylos, Joy, Bruno. Iya, Tapi justru ini kuat banget sih Bruno Jusin. makanya. Pick off gak sih? Pick off atau asuransi late game. Asuransi late game. Kalau di 3 dia udah di Joey juga kan. Tapi Cecilian sih sebenarnya juga. Iya kan? bisa Itu ya. yang long range gitu loh. Cecilian, Xavier, Parsha. Kayaknya yang suka banget main Cecilian tuh si Twisted Minds ya. Iya, Twist Mind dia memang high ground defender juga kan. First statement Dia kemarin tipikal yang Hygrona defense ngeri banget. banget ya. Mirip BTK sebenarnya. Mirip sama BTK. Yap. Oh Oke. iya, Ranger. Granger. Kemarin kita lihat ada Granger Jungle ya yang dibawakan sama Sujin. Tapi kalau ngelihat di Lovena kayaknya Dia tetap di gold ya. iya. Karena udah di-join juga. Kemarin kita kalah Oke. gara-gara Dan bandnya MM sekarang 2 itu friendly guys nih. palingnya. Jaga-jaga Arif biar dan gak ada Granger. metode hyper carry nanti di Bruno-nya kan. Ya. Nanti dia ngambil satu utility lagi di jungle-nya. Makanya kayak Bruno juga itu bakal efektif banget ketika depannya banyak. Dia nggak kesentuh tuh udah enak banget. Yap. Sementara ini ada Fovius doang ya yang berada di lini paling depan. Tapi untuk banding dari Aurora, band keempat, mereka akan mengincar karena Edith terlebih dahulu. Sementara jungle utility lagi kah yang akan dipersempit, such as kayak Alpha. Bahkan ngeliat Suyo juga ini belum terlihat ya. Assassin sih. Suyo gak sih? Bisa jadi. Tapi kalau konsep yang tadi memang mungkin bagusnya di Fredrin ya. Ya. Buat Ada teman-teman visi kecil. Aurora. Karena memang udah di ban Oh, juga. Ruby. Ruby. Karena apa kemarin lagi? kita ngeliat Ruby itu sangat-sangat membuat dari Joy-nya susah untuk bergerak. Bener karena udah nggak immune kan. Dia udah nggak bisa untuk dash sebebas itu lagi. Bahkan kalau ngelihat dari Ruby yang bisa banget diambil, dia udah tetap punya frontliner loh dari Aurora.
dia tetap punya Povius di depan. Jadi second badannya tuh Ruby cocok banget. Oke. Demi kemuliaan. Tigreal. Oke, dan Tigreal yang di band sekarang sudah aman? Iya. Dan kalau ngelihat dari last band kayaknya masih bisa ke XP kah? Oke. EXP atau bahkan Hylosnya bisa dilempar ke EXP sih sebenarnya ya. Untuk romer-romer inisiasi lagi gitu. Dan belum kelihatan sih sebenarnya hero untuk Rosa akan mengarah kemana. Kayaknya yang gue bilang tadi nggak sih, high ground defense aja. Soalnya landing jauh dia punya Joy. Terus kalau mau main front to back ada Granger. Tengahnya bisa utility sih sebenarnya ya. Kalau memang mereka mau Aurora atau kayak Vexana itu masih. Auroranya di juga. band. Auroranya di band. Lui Oke, gak sih Lui? di sini di Gak ya, sebelah kalah kiri Rage. saya ada Gue nggak tahu tapi kalau di M series ya, Bruno. gue rasa kiblat Lui-nya tuh udah ke super friends banget. Sin. Jadi kalau misalkan Sama dia nggak itu bisa ya. utilize Lui Apa itu namanya? sebisa super friends, gue rasa Lui bukan opsi yang bagus. Ya, banyak ya Popeus. sebenarnya ya kayak Manusia apalagi ungu. Rage bakal keangkat-angkat gak sih sama Dan di Jushin sebelah juga? kanan Iya. saya ada Main Rage gak sih nih? Joy, Itu yang gue bilang. Oke, Hylos, tetap Granger. membuat adanya Hylos ini fleksibel. Berarti mungkin BT bakal dibuka sekarang atau Menurut kalian menang tetap mana nih guys? Kalian bisa ambil tuliskan kayak di setup kayak Gatot kolom Kaca. komentar ya. Kalau memang dari alien ada Nanti hero kita PD lah. balas bisa dengan diambil juga. video YouTube kita guys. Ada Rosa, ada Tipe e-sport Farsa. ya. Cakep, bahkan lanjutannya tuh. Ntar gue delay dulu, tenang lu, tenang. Cuman, Udah deket tapi kamu bilang gak ada rasa. aduh sakit banget. Aduh, malah bucin ke Hoodie-nya Stray, Marsha ya sakit ya. Burst damage lah. damage nih ya. Damage. Suyo tetap diambil. Nah itu yang aku pikir bakal di-ban sebenarnya sama Govener. Tapi kayak tetap sih konsep Bruno kan semakin banyak frontliner semakin enak. Ya. Dan ketika jungle-nya Suyo jadi kayak nggak frontline gitu loh. Oh, chip. Akhirnya kita ngeliat chip lagi. Terakhir digunakan troll oleh TZ Mines dan Impactful. Yap. Dari roaming awalnya memang nggak Chip bisa sekarang segalak dulu. banyak Ya. itu ya Tapi sudah tetap dilepas aja sih, chip kayaknya. akan tetap jadi chip. Dia bisa wall kan, dia bisa masuk ke Sudah fan-nya banyak yang dan akhirnya nge-backstep nanti. Dia bisa melepasnya buka portal bandnya dari yang belakang chip. dan itu bakal bahaya banget. Walaupun ya Udah nggak sekarang perspek udah lagi nggak kayaknya. terlalu happening lah dari chipnya. Ya. Karena orang-orang juga udah mulai terbiasa. Gua pikir kayak untuk lawan chip orang-orang tuh udah siap. Ini biasanya kan kalau ngelawan chip, biasanya dulu Carmilla kan. Sekarang udah Yap. mulai geser ke Gatot Kaca. Benar. Pas udah buka portal, lompat udah langsung. Dan orang-orang juga sekarang udah pinter loh. Jadi pas ada shortcut nggak langsung masuk enggak. Iya. Mereka tuh lihat dulu dikatain di sana Ada jangan. siapa ya? Oh, Aman, Carmilla baru itu masuk. dia. Tetap Carmilla. Ini bakal banyak Curse of Blood plus Granger sih. Pelurunya nanti bakal jadi mantul-mantul gitu. Bel Sharing makan damage. kuaci ya guys. Damage. Wow, Oke. itu dia. Debut Carmilla juga yang kita tahu ini Carmilla adalah ya. salah satu natural counter untuk Hero chip. counter chip ya. Keluar tim fight langsung, mungkin tim fight dadakan Tapi yang akan tergantung diantisipasi makanya, juga guys. sama Govener. Tapi akan seperti apa? Game yang pertama Oke, untuk kita di masuk best di of game 3 pertama series. untuk babak ketiga Tantangan untuk yang berbeda game, di best of 3 perdana untuk series ya. mereka. Dan pressure Perdana ya. apa yang akan harus dihadapi karena ini adalah elimination match. Menang lanjut, kalah tereliminasi. Dan siapakah yang akan menyusul My Menang Chemical lanjut, nantinya kalah pulang untuk ya, guys. dipulangkan di hari ini antara Aurora ataupun Uvener. Iya, walaupun dari keduanya sempat bilang kalau mereka lebih suka best of 3. Nah, Tapi apakah tetap bisa jadi jawaban sekarang? Karena sama aja sih menurut gua kalau misalkan mereka di awalnya coba, RRQ berarti bisa mereka ngambil konsisten. resiko dan menjadi besok one Oke, lagi kita nantinya. langsung masuk. iya, oke. Kita akan Di langsung melihat masuk di bersama-sama Land of Dawn. seperti apa strategi yang akan dibawakan di Land of Dawn untuk membuka game pertama kita di hari ini. Pertemuan antara Joy dan juga Suyo. Ini juga match up yang udah beberapa kali sering kita lihat. Sebenarnya secara gak langsung Joy ini punya keunggulan untuk bisa menghindari adanya damage dari Suyo yang ya satu arah aja. Tapi kalian juga bisa mendapatkan M6 Pass nih. Dapetin skin Cloud Prime di level 75. Iya, dan jangan lupa ada action figure juga kawan-kawan. Ini bukan buat kamu mending ya. Bukan, Kalau bukan yang ya. action figurnya ya. Jadi kalau kalian memang mau, kalian bisa kejar levelnya sampai di 150 berarti kalau nggak salah. Itu bisa dapetin action figure. Benar. Sementara kali ini Alien sudah mulai terpaksa untuk mundur terlebih dahulu. Oke, tapi sebentar. Ini Carmilla EXP. Harusnya Wow.
Ya mungkin di luar dari pool hero-nya Apex atau memang Enggak tugas sih. Apex pernah harusnya pakai pakai kan? Carmilla. Atau memang tugasnya aja yang berbeda Ul, karena match up-nya bakal nggak enak. Bakal gue pikir kayak Hylos lebih nggak enak ketemu Chusin. Iya ya. Mending di XP sekalian. Ada rencana apa yang diberikan sama Opener dengan Carmilla EXP? Dia bakal coba untuk tahan aja kali ya. Mungkin. Edwardnya juga, tapi terangkat lagi dengan laser flare kali ini. Renegade berhasil untuk Juga dihilangkan, ya. first blood diamankan pula di tangan dari Yang Apex 47 karena unggul ditangankan jumlah oleh dari inisiasi yang tadi sempat dikeluarkan oleh Aurora. Dari Yes. Aurora ya. Joy dengan Rhythm of Joy pastinya cukup banget. Dan memang damage yang di deliver sama Joy sekarang jadi lebih cepat kan semenjak buff terakhirnya. Sementara tumbangnya Renegade kayak nggak bakal jadi masalah yang cukup serius juga buat teman-teman dari Aurora, karena akan tetap bisa setup. Bahkan purple-nya ini lagi diambil dan Turtle udah di start cepet banget. Cepet banget ya, tapi kalau ngeliat dari Renegade ini sekarang Free. udah mulai terlihat juga kali ini. Demon Kite berhasil untuk mensekir karena tentu yang pertama terangkat lagi dan laser flare, tapi Curse of Blood telah terbuka di arah belakang. Edwardnya pun terjebak di Popeusa. sudah menemui kill dan bakal teamfight bisa dimenangkan oleh Warner dan bahkan Apex 47 kali ini bakal menjadi pembalasan kalah, saja. Feeder Ice di arah belakang. my God. Rata. Satu buah laser flare gagal untuk bisa meng-cancel Feeder Ice Strike yang dimiliki oleh Rosa. Turtle ditukar dengan 4 poin kill. Ini harga yang nggak sebanding sih, apalagi untuk early game. Dan Domeng, Wah. ini poke damage yang ekstrim banget dari Sunshine. Yes, dan bahkan kali ini terangkat sudah TNZ, terjebak sendirian, tidak bisa kemana-mana, sehingga akhirnya Aurora berhasil untuk bisa mendapatkan nyawa dari sang jungler milik dari Ovenar, dan so far harusnya ini menjadi keunggulan lagi sih untuk Ovenar dengan adanya zoning out juga yang telah terbuka. Feeder Ice Strike memberikan perimeter sehingga clear cepat dan juga efek pengusiran mundur, sehingga dari Aurora tidak akan berani maju lebih jauh lagi. Iya, perlahan ya. Tapi kalau ngomongin soal gold, masih dipegang oleh Elvenar. Dan ini nggak sesuai prediksi di awal sih. Yang gue pikir bakal bisa lebih galak dari segala sisi juga nih. Apalagi ngomongin mid lane, Yue harusnya bisa bermain lebih kasar. Tapi hati-hati nih, mau gimana pun, Chusin tetaplah mage, tetaplah darahnya nggak banyak. Basic common emblem tadi ya, pakai emblemnya juga. Dia ada regen yang lebih pasti lagi untuk sustain landing. Sementara Apex, tabrak. Udah mulai ditabrak-tabrak lagi ya dari Aurora. Mereka nggak mau nih mengalami kerugian yang lebih banyak lagi pula. Sementara di gold lane ini memang dibiarkan mandiri sih, nggak terlalu banyak ganking yang terjadi karena dari tadi berkutat di area objektif Turtle, purple buff. Tapi itu dia cicilan damage dari Sunshine yang punya multiple damage, satu kali Rhapsody, yang akhirnya membuat dari Domain juga harus lebih berwaspada lagi. Dan juga Death Sonata yang bisa di spam kan sekarang kan. Memang sih nggak akan ada maksimal ya, tergantung dari stackingnya. Masalahnya kayak range dari Death Sonata jelas itu lebih jauh daripada basic attack Bruno, sekalipun udah ada Malefic Gun. Makanya ini jadi salah satu solusi juga nih, Marksman yang bisa match up dengan Bruno. Sama-sama strong landing di awal. Gue sempat berpikir kayak waktu itu Clean juga masuk, tapi nyatanya nggak sekuat Granger juga. Apalagi Escape Granger itu lebih safety lah. Bisa dibilang Death Sonatanya itu sambil escape. Ya, dia punya Rondo juga kan buat ada dash ability-nya. Sementara kali ini sudah mulai diintip-intip oleh Renegade, menguasai area dari Turtle-nya. Turtle yang kedua. Keputusan dari Ovenar tadi untuk fight back aja menjadi sebuah keuntungan. Tapi perlahan ini pun ditutup nih sama Aurora yang unggul lagi nih, berbalik tipis-tipis. Tapi War Axe dari Edward, gue pikir dia langsung mau defensive item gitu. Karena dia salah satu frontline utama bisa dibilang. Chip bukan yang keras banget, tapi War Axe juga oke sih, biar dia ada damage tipis. Yap, ini udah mulai stacking lagi dari Rhythm of Joy-nya mengincar, Ada tapi di top di lane atas terjadi bagian atas adanya ada 2 bawaan versus hitam. 1, membuat dari Sunshine pun akan harus mundur terlebih dahulu. Apex 47 akan ditarget, tapi itu dia satu buah shotgun yang mari. telah terbuka, diangkat lagi dan bahkan Firasat di arah belakang. Ada yang terjebak sendirian, Renegade lah yang ditemukan tidak bernyawa, terangkat lagi dengan satu buah Infernal Pursuit, tapi Demon Kite memiliki space untuk bisa secure ke arah Turtle yang kedua, tapi Teamfight tidak terelakkan karena Infernal Pursuit terus sampai menuju ke lini paling depan, dan bahkan Alien harus ditumbangkan, dan Sunshine terpaksa untuk mundur terlebih dahulu. Begitu pun dari Apex 47 yang tidak bisa lagi menahan damage besar yang disumbang oleh Demon Kite dan juga Yue. Sementara Domeng yang sudah join the fight ini nyicil outer middle turret. Iya, kesulitan beradu Retribution terhadap Suyo masih terjadi. Soul Saver plus Retribution sudah kena nerf, yes, udah kena nerf, tapi tetap akan gede. Sementara Rosa defense sendirian. Ya, itu dia. Sebuah video attack yang terpaksa harus tertutup ya, karena tabrakan yang dilakukan juga oleh Renegade masuk terlalu dalam sehingga damage dari TNZ
berhasil untuk bisa menumbangkan Renegade. Wah, ini plus mid-nya masih aman. Ya, satu nilai plus lagi yang pastinya diambil oleh Elvenar. Tapi kalau ngomongin soal gold, udah mulai ditarik Aurora. Mereka tampil dengan sangat baik. Blue Fatway. Yap, kali ini Domeng akan menjadi targetnya. Gak ada flicker, ini akan menjadi informasi yang cukup mahal. Sehingga mati Domeng Domeng, pun tidak bertahan lebih lama atas tergapar 3 pemain dari Elvenar. Di Cepet gang. banget langsung diisi lagi. Edward sekarang yang ngisi dari Renegade. Coba ke backstep. Oke, dari di belakang, tapi Kampus ya, awareness dari dari Elvenar juga cukup baik. Di mana Auroranya. Renegade sempat mengeluarkan satu buah shortcut, tapi Renegade memang harus ditumbangkan dari belakang. Rosanya juga cukup free, tapi Sunshine menjadi pertukaran nyawa. Lagi-lagi TNC akan mencari stacking dari Item of Joya. Dan bahkan shutdown didapatkan. Satu Crimson Bacon tidak membuat dari UE selamat, dan satu persatu akan dibalas oleh Demon Kite-nya yang terkena cross throw. Oh, no. Tidak bisa kemana-mana, tapi Demon Kite masih selamat, dan bahkan tidak ada pertukaran nyawa antar jungler. Iya, masih belum bisa lagi untuk ditukar tadi poin killnya. Tapi jujur untuk tim fight di atas tadi lumayan buru-buru dari teman-teman Aurora, di mana Renegade-nya kena pok duluan dan dipaksa shortcut. Ya mereka mau nggak mau sih harus kasih kill balasan juga. Nggak usah, harus hati-hati juga karena belum kebuka visionnya. Ini Domengnya udah mulai join sih, harus udah mulai dibawa. Tapi untuk Rosa dari tadi dia nggak segan-segan untuk Federasi Snake ya. Ya, Siap. langsung buka di awal. Buka langsung, dan turtle ketiga. Apakah akan menjadi perfect turtle untuk Aurora? Karena sementara ini dari Elvenar mereka nggak akan tinggal diam. Mereka juga udah regroup lagi nih dengan kelima pemainnya. Adanya Oke, chip bikin PD Tartaran dari secure. Demon Kite juga. Dia kan ada di bawah karena nanti shortcut bisa manggil dia langsung ke arah team fight-nya. Dan itu dia, bawahnya mungkin bisa hancur. Oke, dan bahkan kali ini sudah mulai terjebak lagi Renegade yang nggak bisa kemana-mana. Memang sempat ditumbangkan, Belum masuk. dan bahkan shortcutnya tadi udah sempat dibuka. Tapi udah langsung dihancurin, dan inner turret di arah bawah berhasil untuk dihancurkan oleh Demon Kite. Dengan dari Glenn Fatway telah dibentangkan, Curse of Blood-nya telah terbuka juga, dan bahkan Turtle berhasil untuk diamankan oleh TNC. Tidak ada perfect turtle untuk Aurora, dan bahkan team fight ini dibalaskan kembali oleh Aurora. Dan bahkan Alien pun yang harus menjadi target berikutnya. Dua pemain yang hilang dari Elvenar menjadi ganjaran atas tidak adanya perfect turtle untuk Aurora. Ya, ini pertukaran yang untung untuk Aurora. Karena coba perhatikan bawahnya kawan-kawan. Inner turret-nya hilang. Karena tadi ya shortcut yang diharapkan bisa bawa Demon Kite datang, ternyata nggak ada kan. Renegade-nya nggak sempet untuk si dari Demon Kite-nya nggak sempet untuk masuk juga. Shortcut-nya udah hancur. Masalahnya bayaran turret dan juga ditukar turtle itu sebenarnya udah rugi ke turret-nya menurut gua. Apalagi inner kan. Nah ini ditambah poin kill lagi. Jadi kerugian berganda lah yang diterima oleh Elvenar di awal. Tapi tetap sih untuk high ground defense Elvenar masih kuat. Oke, masih ada Varsha ya. Enak banget, ada Sunshine juga, dan malah penjara udah selesai kali Renegade yang sudah akan langsung menerima damage dari Shortcut. sebuah Rhythm of Joy, dan juga ternyata kali shortcut sempat terbuka Langsung TNC. datang. Tidak Kawan-kawan terselamatkan chip ya. damage dari Domeng yang sudah mumpuni, membuat Dari akhirnya TNC Aurora. benar-benar hilang untuk sendirian. Tapi dapatkan tapi dari dibalikin, belakang. guys. Megang yang diamankan menuju ke arah seorang Sunshine, dan Apex rata 47 malah. menjadi ganjaran pula, dan bahkan kali ini Aurora berhasil untuk bisa memenangkan tim Aurora fight ya, dadakan yang ini ya. dibawa oleh Tim TNC. fight-nya. Iya, terlalu Dari overcommit chipnya tadi ya. terlihat tadi. Dan hati-hati Rosa, dia satu-satunya nih high ground defender dan masih ada Victor Strike, harusnya masih aman. Yap, clear ya. Yang bisa langsung diberikan juga. Tapi invade ke arah jungle-jungle yang dimiliki oleh TNC pun sudah Nah, dilakukan geng tadi, oleh guys, Aurora. sama Dan chip. dengan adanya momen-momen tersebut membuat Aurora pun unggul di angka 5.300. Makanya ini overcommit banget sih tadi memang. Setelah adanya shortcut, gue pikir ya udah TNC aja yang tumbang gitu kan. Tapi belakangnya tiba-tiba dipaksa team fight, hanya ngebait dari Edward juga, dari flickernya doang, dan dia masih bisa selamat. Ya rugi doang jatuhnya dari Elvenar. Hype kayaknya ya. Iya sih. Kayak juga bawa hype yang kayak, oke, kita harus menang. Tapi kadang jadi miskalkulasi. Makanya, dan ini sama seperti MC tadi, masih keluar dari konsep draftnya. Mereka cari draftnya bukan pick off, tapi dari tadi mereka coba untuk ke pick off. Belum lagi dengan counter setup yang diharapkan dari Carmilla, itu nggak berjalan sama sekali loh. Belum kelihatan Curse of Blood yang tepat waktu ya. Oke. Dan mungkin kalau kita balikin bisa aja sebenarnya mungkin alien yang nggak terbiasa pakai hype. Itu kan. Jadi bukan Apex 47 yang nggak terbiasa pakai Carmilla, tapi Divine kali ini mulai terjadi kembali. Demon Kite berhasil Aurora yang untuk secure dapet, guys. ke arah satu Lord yang pertama. Skypiercer UE. Seperti biasa ya. Iya, tapi nggak di item pertama ya kawan-kawan ya. Sebenarnya kalau ngelihat dari Lord yang free kayak gini, Elvenar rugi banget. Mereka nggak coba tuker sama satu kill mungkin seenggaknya. Jadi drill nggak ada pertukaran, hanya ada poke damage aja tadi.
Tapi seenggaknya mereka akan masuk di mode defensif, yang dimana ini sesuai dengan draftnya mereka. Tapi wap itu dia. Feeder Ice Strike dan bahkan itu menjadi combo-wombo yang mengerikan. Feeder Ice Strike dan bahkan Dead Sonata. Hati-hati TNZ. Jangan sampai dirinya menjadi korban pertama lagi. Bener, gak boleh sampai tumbang duluan ya. Tugas dari TNZ sekarang bisa dibilang manjangin landing. Apalagi kalau ngomongin dari item Blood Wings dan juga Starlium. Dia sustain banget nih, ada shield, ada spell farm juga, hybrid lifesteal bahkan dari Starliumnya juga menuju ke arah Holy Crystal. Sebenarnya ini lumayan lama sih hitungannya untuk Joy ya, untuk Hero Joy farmingnya. Tapi kalau dibandingin dengan Demon Knight, buset, udah 4 item jadi, bahkan menuju damage lagi satunya. Karena nggak farming gak sih dari tadi, dia lebih ke teamfight tertekan juga sampai akhirnya kali ini Lord yang masih bisa di-clear sebenarnya juga oleh Ulfenar gak akan bisa memaksa masuk lagi, tapi masih ada super wave minion yang akan dicicil pula oleh Domeng menuju ke arah base sudah tidak bottom lane yang berhasil untuk diruntuhkan. Dan Bruno-nya udah mulai nih, udah mulai terasa sakit, apalagi lagi di posisi unggul, walaupun depannya kurang, dia tetap akan berani nih untuk mendeliver damage. Satu-satunya cara mungkin ya tetap Curse of Blood sih yang kena ke arah belakang. Jadi kayak Bruno-nya akan kena damage. Yap, tuh satu kali Dead Sonata Yue udah hilang setengah ya. Cicil lagi, Feeder Ice Strike kembali di pop up untuk membuat perimeter dari Aurora. MLBB tidak akan ya dari berani bermain terlalu dalam kembali, tapi lihat cicilan dari Domeng, dari volley shotnya yang betul-betul mengerikan, membuat dari Ulfenar pun terpaksa kembali harus mundur perlahan. Ya walaupun dari damage per menitnya lumayan lah ya, mengejar maksudnya nih dari kondisi under. Granger, Sunshine yang punya long range juga, ini lumayan banget. Masalahnya kalau dilihat dari posisi kayak gini, Bruno-nya kan lebih enak. Kayak tadi gue bilang, walaupun perlainnya nggak banyak, tapi kalau lagi unggul level, lagi unggul gold, itu seakan keras aja pokoknya semua. Dan Rosa lagi-lagi ya, dia buka Feeder Ice Strike buat buka vision loh. Ya. Dia buka area orange buff-nya dan tidak segan-segan untuk di pop up terus-terusan. Sementara kali ini Demon Knight udah selesai dengan Rose Gold Meteor. Tetap lumayan ya, semi defensif lah bisa dibilang. Karena kan rata-rata Queen Swing nih, untuk menehin cooldown-nya juga. Itu biasa tipikal dari King Kong tuh. Kalau King Kong kayak Hayabusa aja pernah dibikin War X sama dia. King Kong Demi ngeri ya, cooldown, guys. demi 10% cooldown itu loh. Bener Tapi ada ya jungler nggak ngeri selalu tuh. sih, nggak selalu harus max cooldown juga. Maka dari Demon Knight dari posisi unggul Hayabusanya juga tuh mereka tahu nih, dijadiin ini perlu damage apa tambahan. damage. Jadi kayak kontes di arah Lord ini akan menentukan segalanya sih. Walaupun defensifnya tetap akan susah ditembus. Yap, dan pokingan menuju ke arah Lord telah dilakukan oleh Domeng ya. Electrifying Beat setelah tertrigger, sementara dengan satu buah Magic Sentry tadi mereveal keberadaan dari Edward ya, juga dari sebenarnya ya. Tapi Aurora Ulfenar gak bisa tanpa berbuat ada banyak, kontes. mereka merelakan saja Lordnya pun jatuh ke tangan dari Aurora dan mereka akan setup defensive. Iya. Dengan bermodalkan Granger dan juga Parsia. Balik lagi, entah kenapa gue memberatkan kepada Alien. Curse of Blood ini yang bakal menjadi momen turning back mereka. Kelihatan tapi ya. Belum ada sama sekali, bahkan kayak gue hampir nggak pernah ngelihat Curse of Blood sih, kecuali yang tadi awal-awal doang. Masalahnya kalau ngomongin winning conditionnya juga dari apakah Aurora, mereka mau masih punya ditungguin banyak dari split push mereka Aurora? pegang, team fight mereka pegang, dan Sudah sekarang midnya udah jalan mulai area ditabrak. bawah. Jadi dia Feeder Ice Feeder Strike Ice Strike ketahuan dibuka. Parsia dari Rosa yang ternyata harus berpindah posisi terlebih dahulu. Masih ada Wings by Wings, tapi Yue kali ini dan bahkan Parsanya Domengnya kena pun ya. berhasil untuk bisa mendeliver satu damage terakhir. Membuat dari Rosanya pun dua menghilang. hilang Yang bagian dari tim diamankan Ulfenar. menuju ke arah triple Tiga. kill. Dan itu dia the power of Maniac. Bruno yang begitu mengerikan. Maniac ya dari Bruno ya, dan di Didapatkan oleh end guys. Domeng dan end the Dan game. di game pertama Berhasil untuk dimenangkan didapatkan oleh Aurora ya guys, 1-0. 1-0. Poin Oke, pertama poin yang pertama disecure dari oleh Aurora.